Bismillah, burang malam tabangnya sanjo, tabang Melayu ke rumpun buluh. Basalam ambo kepada sanak kasadonyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Ambil tambilang pemutih hurek, bersepeda ke lembah anai. Ambo bilang sadonang dapet dan tinggal untuk orang yang pandai. Kapado angku-angku ni mama alim ulama aja jadi pandai. Kadang bahasa batuah, ketek nak sebut namo, kadang nak disebut gala. Wah itu je belum kanduang, dipapeh rumah nang gadang. Pai tampek batanyo, pulang tampek itu. Saratu pemuda pemudi, podik pagar dalam nangari. Selanjutnya kepada sanak pemirsa Surau TV, dimanapun sanak berada, baik yang ada di kampung maupun yang ada di perantauan, ambo, mama, insyaAllah akan menampingi buaya kita, Buya Muhammad Iflisab LCMA dalam acara Suluh Minang. Kadarullah dosana pada malam kini, kemerdekaan Doni Ramadan, alum bisa bergabung semua kita. Mudah-mudahan pakan yang muka beliau bisa bergabung semua kita. Baiklah dosana pada malam kini, tema yang kita bahas adalah akhir tahun. Jadi dosana lah tibolo kita di penghujung tahun, sampai balik 3 Hijriah. InsyaAllah kita akan memasuki tahun sampai balik sampai Hijriah. Jadi topik mana kita membahas evaluasi untuk akhir tahun. Baiklah dosana, kepada dosana yang ingin berinteraktif silakan melalui sambungan telefon 0811-669-3338 atau melalui WA 0811-669-3332. Kalau untuk menelpon kita gunakan ujungnya 338 dosana. Untuk WA kita gunakan ujungnya 332. Jangan salah sambung. Kalau salah sambung, tak menyambung. Baiklah di sana, sebelum Buya membahas tema kita malam kini, berakhir tahun, kita sapa dulu Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Buya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Buya. Jadi nak terasa Buya. Capek bana baputanya tadi ko. Baputa tahun. Di awal tahun sampai balik sampai 3, kita lah membahas tahun baru. Kini di akhir tahun sampai balik 3, kita bahas akhir tahun. Adik last tahun putarannya Buya. Jadi memang kinilah malam ke-28 Hijriah, 8 Zulhijjah ya. Ya. Ndak berhari lah ya Pak akan masuk tahun baru ya. Jadi biasanya Buya kalau akhir-akhir tahun orang menghitung pendapatan mah. Tutup buku. Ya. Ada hitungnya harian. Ya. Ada pakanan. Ya. Ada hitungnya bulanan. Anak kini lah tibolo de tahunan Buya. Ya. Ya tentu awak sebagai muslim lah Buya. Berharap kepada Allah supaya segala kesalahan keburukan kita tahun-tahun yang lalu diampuni Allah. Ya. Dan apapun amal yang kita buat, sekecil apapun amal yang kita buat, dia gadangan di Allah ya. Mudah-mudahan tahun yang akan datang yang kau songsong jangan sia-sia ya. Jangan sampai siang babi hari, malam babi minyak. Ya. Tua-tua manfaatkan gitu ya. Jadi karena lah cukup lah rasa pengantar dari mama. Cobalah Buya nak kamu penjalian untuk kami. Mudah-mudahan disimak deh pendengar Surau TV acara Suluh Minang kita kok. Kalau yang masih ragu atau kurang jaleh, silakan melalui WA atau melalui sambungan telepon tadi. Jangan salah sambung. Silakan Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Dusana pacinto Surau TV, baik di ranah Minang maupun di ranah rantau. Pendengar Radio Day FM 87,6 MHz.
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan puja kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang tidak bisa dihitung, nikmat yang tidak bisa dihitung cik-pacik. Akan tapi kita dituntut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan. Salam dan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa yang dikecilkan oleh Mamak tadi, bahasa hari itu silih berganti. Tidak terasa rasanya patang kita baru di awal sampai balik 43. Kini awal lah di bulan Zulhijjah lah di penghujung Allah. Penghujung sampai balik 43. Tentu yang pertama bagi kita adalah tidak ada akhir tahun. Indahlah ada Jumat terakhir dalam satu tahun dikhususkan dengan ibadah. Seperti istighfar, doa, menegakkan solat pada malam hari. Sebab tidak ada dalil yang datang memberikan kekhususan itu. Kemudian kita cari lo banyak fenomena yang kita cari. Bertebarnya pesan-pesan berantai di akhir tahun dengan ibadah yang khusus. Apakah dalam Jumat terakhir? Jumat terakhir bila apa? Jumat besok Ya. Kemudian ada lo dengan menutup tahun dengan puasa. Saya itu dibukalah hari tahun awal tahun dengan puasa. Sama sekali itu tidak ada dalil. Itu perlu kita ingat. Karena Nabi SAW tidak pernah mengkhususkan di akhir tahun, tidak pula di awal tahun. Begitu juga hendaklah ada muhasabah pada malam Pergantian tahun. pergantian tahun. Kalau tadi Mamak menyebut biasanya orang kalau berbual dengan tahun ini muhasabah juga, muhasabah piti. Tapi apakah perlu kita muhasabah diri? Perlu. Tiap saat ya. Setiap saat. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hendaklah satu jiwa itu mencari apa yang Allah disuguhkannya untuk hari esok. Hari esok yang dimaksud di situ adalah hari akhirat. Maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha memberitahu apa yang kalian lakukan. Itu adalah Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya, wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Hendaklah satu jiwa mencari apa yang telah nyusuguh untuk hari esoknya. Beliau mengatakan, ay hasibu anfusakum qabla an tuhasabu.
Wanzuru madza dakhartum li anfusikum minal amali shalih li yaumi ma'adikum wa 'ardikum 'ala rabbikum. Artinya, hitung-hitung diri kalian. Hitung-hitung diri awak. Sebelum kita dihitung. Dan celiklah apa yang telah kita simpan. Yang kita tabuangkan untuk diri kita. Berupa amalan soleh. Untuk hari kembali kita. Dan hari kita direview kembali balik dari apa yang telah kita lakukan. Wa'alamu annahu alimun bi jami' amalikum wa ahwalikum. Ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui seluruh apa amalan yang kita lakukan dan keadaan kondisi kita. La takhfa alaihi minkum khafiyah. Tak satu pun yang tersembunyi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal itu kalau kita diingatkan oleh ayat tadi, berarti kita hendaklah muhasabah. Bila? Setiap saat. Indak dikhususkan inyo di akhir tahun. Hendaklah pada malam pergantian tahun. Tapi kapanpun. Di muhasabah itulah kita minta hitung diri awak. Kalau bisa kita muhasabah setiap malam. Menghitung-hitung lain bau tuang galih awak pada hari itu. Istilahnya Buya, jangan sampai ili barago mudik basanggan. Sangko wala bokor, kiranya pokok temakan. Ya. Nah, jadi muhasabah itu tidak dikhususkan pada malam terakhir. Malam terakhir. Atau pergantian tahun ya. Atau pergantian tahun. Baik itu Hijri maupun Masehi. Kan gitu, waktu kalau Masehi orang Dia trompet, trompet, kembang api, lalu di awak di set wa Islamian lah ya gitu kan. Salat malam buat malam itu. Ya. Enggak ada. Ya. Enggak ada yang diajarkan Nabi seperti itu. Salat malam kok tiap malam nak ya. Ya. Maka perlu ada muhasabah pada diri kita. Kalau kita calik 1 tahun itu perjalanan, ya tak? Setelah kita Ramadan datang Syawal, datang hari-hari haji. Berarti haji. Perputaran seperti itu terus. Salat 5 waktu. Tauhid harus kita perbaharui terus. Iman perbaharui. Iman diperbaharui terus. Zakat sekali setahun. Puasa Ramadan sekali setahun. Haji sekali setahun, tetapi inyo seperti ya Baputa tadi ya. Baputa dan ya berakhirnya di akhir tahun kok gitu ya. Dengan melaksanakan haji. Iya. Balik prosesnya seperti itu. Nah, namun tidak ada isyarat dari Nabi SAW. Muhasabahlah kalian dalam akhir tahun. Tidak ada. Tidak ada. Tapi muhasabah kita setiap saat. Al-Qaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dad maut. Orang cerdas itu, orang berakal sehat, ya, adalah orang yang menghitung dirinya, ya, mengevaluasi dirinya, dan ini beramal untuk setelah kematian. Nah, ada orang beramal untuk matinya. Nah, ya. Abah lama kasih itu ya untuk mati itu ya. Ya. Ada orang yang bukan dia Muslim ya. Yang terfikir dia bahan daknya ketika dia mati tidak menyusahkan orang. Oh iya. Ni siap seluruhnya. Hanya keluaran, hanya kumpulan pitilah. Karena proses bagi
pelaksanaan jenazah mereka terkadang ada membutuhkan biaya miliaran. Jadi kerajonnya untuk nyemati. Setelah mati nak Dari ada. mati. Orang yang cerdas, berakal sehat, itu adalah beramal untuk setelah kematian. Karena itulah awal kehidupan yang hakiki. Perjalanannya menuju akhirat setelah hari kiamat, disitulah hari pembalasan. Nah, jadi pemirsa Surau TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada mengkhususkan hari khusus, hari terakhir. Tidak juga dengan hari awal tahun, akhir tahun tidak, awal tahun tidak. Betul juga tidak ada perayaan untuk mengingat tahun Hijri. Seorang Muslim yang mencintai Allah dan Rasulnya betul-betul mencintai Allah dan Rasulnya, dia hendaklah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jika inyo betul-betul jujur dalam kecintaannya kepada Rasulullah. Maka inyo akan mengikuti apa yang disyariatkan. Yang tidak disyaratkan inyo tinggalkan. Ya. Itulah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim." Katakan jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ikuti aku. Qul, katakan Muhammad, jika kalian betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, ikuti aku. Gitu. Kalau mengikuti Rasulullah, yuhibbukumullah, pasti Allah mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan pasti Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah merayakan peringatan tahun baru Hijri. Begitu juga para sahabat-sahabatnya yang mulia. Yang mana mereka yang sangat mencintai Rasulullah SAW. Kecintaan sahabat dengan Rasulullah jauh sekali dari apa yang kita rasakan kita cinta kepada Rasulullah. Mereka mengorbankan diri mereka untuk membela Rasulullah. Kalau kita apa yang sudah kita korbankan? Ya. Ketika diajak untuk berkorban dalam berdakwah, ya, masih belum kuat. Ya. Kalau muhasabah kapan aja? Tidak ada waktu menentu. Tidak ada waktu. Kalau alun sempat muhasabah, muhasabah. Ya. Muhasabah diri kita. Sehingga dengan kita muhasabah akan memberikan semangat kepada kita untuk beribadah. Mengingatkan kita beristighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita tidak muhasabah, datang permasalahan yang sangat-sangat berbahaya. Apa itu? Yaitu kehancuran hati. Ya. Kelalaian diri. Ibnu Qayyim mengatakan, wahlaqul qalbi min ihmalin nafsi wa min muwafaqatiha wa ittiba' hawaha. Kehancuran hati itu disebabkan oleh jiwa itu dilalaikan. Ya. Dan mengikuti keinginan hawa nafsu. Itu akan menyebabkan kita hancur. Ibnu Qayyim juga mengatakan, wa tarkul muhasabah wal istirsalu wa tashilul umur wa tamshiyatuha fa inna hadha yaqulu bihi ila al-halak. Tidak
menghitung-hitung dan mengikuti keinginan diri serta mudahnya urusan kita, itu bisa membawa kita kepada kehancuran. Karena kita lalai situ. Ya, ya. Lengah ya. Lengah. Ya, itu lancar saja. Rasaki aman-aman aja. Ya, ternyata kita sedang diuji. Ya. Mengingat kepada Allah atau tidak. Maka orang kondisi yang seperti itu akan bisa membawa kondisinya kepada yang tertipunya. Jadi itu berbahaya. Ya. Kalau sempat ya, Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengurusi kita, sudah hancur kita. Maka selalu kita hendaknya berdoa. Yani ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Nah, aku ada pertanyaan yang masuk Buya. Ya. Sebelum ini Buya lanjutkan Buya. Assalamualaikum Buya. Apakah acara makan-makan seperti bakar ikan atau ayam pada malam tahun baru juga terlarang Buya? Syukuran jazakallahu khair. Makan tidak dilarang. Minum tidak dilarang. Tapi mengkhususkan membuat acara makan dan minum pada malam itu adalah bagian dari perayaan. Dan itu tidak disyariatkan. Ya, tidak disyariatkan. Sebagaimana kita katakan tadi, bahwasanya Nabi tidak memberikan peringatan untuk tahun baru. Jadi sana kan apa yang niat kan itu nyawa kerajaan ya. jadi apa motivasi awak tadi itu? Ya. Jadi bakok dikhususkan untuk tahun baru ya? Ya. Jadi tapi kalau orang lah biasa memakai ayam untuk malam, orang kalian tidak ada. Makanya innamal a'malu binniyat. Iya. Wa innama likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya dan seseorang akan diberikan ganjaran sesuai dengan yang diniatkan. Kau cele Buya, kau agak menarik pertanyaan Buya. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya punya buku Yasin dan ada di halaman terakhir bacaan doa akhir tahun dan doa awal tahun. Nah, jadi di buku Yasin itu Buya ada bacaan doa akhir tahun dan doa awal tahun. Apakah jika dibaca ini bid'ah Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Dari Bu Eni Padang. Ya, itu kan sudah kita sebut tadi. Doa akhir tahun dan doa awal tahun kan itu ibadah kok. Ya, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamal satu amal yang tidak ada dalam agama ini, maka amal itu tertolak. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa min fahuwa raddun. Ya, siapa yang membuat hal yang baru dalam urusan agama ini, maka itu tertolak. Jadi buatannya Buya ada dulu di buku Yasin ke Buya. Jadi baca orang mengarangnya ke Buya. Jadi di buku Yasin ke dulu doa acanya Buya. Nah itu nyaragon di Bu N kok. Nah jadi gitu. Yang dijual kan banyak tuh buku Yasin. Khusus dikhususkan surat Yasin dalam satu jilid. Imam Nawawi mengatakan tentang hadis, yaitu setiap satu itu ada jantungnya Al-Quran adalah Yasin. Hadis ini tidak sahih. Tidak ada keutamaan melebihi dari keutamaan yang lain. Tidak ada. Jadi dulu hadis yang sabui awal-awal tadi itu ya, yang puasa di awal tahun, di akhir tahun tuh kafarahnya 50 tahun ya. Jadi gini Bu ya. Jadi kan Buya menyebut tadi muhasabah kan. Jadi mungkin para pemirsa dimanapun berada kan, mungkin agak bingung Buya. Apa inti yang muhasabah itu? Kini kan banyak tuh di sekolah-sekolah, di TPA, atau di pengumpulan, ada biasa semua acara muhasabah. Abiko dalam itu ada yang terjatuh ya, ada yang pingsan. Dari mana ni? Di set lah cara tu
Sebenarnya ke rupa, bekonya maki-maki malulung maki dosanya selama ko. Itu pada itu ya. Ya. Abana ada musabah sawana tu ya. Ya. Muhasabah itu bukan kebersamaan. Muhasabah adalah diri kita hitung. Tapi kan yo tahun iku ambulalai banyak. Tahun iku banyak lakukan ambu dosa. Harus bertobat kepada Allah Subhanahu. Itu dia. Cuma mana lucunya ya. Sudah musabah tu jadi luar bekola nu ya. Nah itu tadi, ketika orang muhasabah dirinya duduknya di rumahnya, kemudian merenung, ya, itu ya akan lebih hakiki muhasabah. Tapi kalau misalkan bareng-ramai, bersama-sama produksi laki-laki, lah itu nak muhasabah, itu membuat maksiat. Kadang-kadang ya, doa piunggun ya, ada cara camping kan. Ada api unggun masa samo. Itu lah bisa-bisa nih senang tuh ya. Iya. Mulung luluang, nyoba baca dan tidak patutnya baca. Dosa-dosa salah mau. Cuma di sinannya ya. La sadar baliklah kabitat ya. Ya. Jadi bagaimana yang Buya sampaikan tadi intinya memang seorang-seorang ya. Ya. Maka muhasabah itu perlu. Ada beberapa macam muhasabah itu. Ada muhasabah itu terjadi sebelum beramal. Ada muhasabah itu setelah beramal. Jadi muhasabahku kalau dana etong-etong gitu ya tuh. Kalau bahasa awaknya evaluasi. Evaluasi ya. Kalau bahasa keuangannya audit. Auditnya. Mengaudit diri kita. Kan itu hitung tuh. Sekiranya bara kita amalkan, bara kita bara. Itu. Iya. Ya. Jadi muhasabah itu ada dua macam, sebelum kita beramal, setelah kita beramal. Muhasabah diri sebelum beramal itu dengan seorang hamba melihat kepada pekerjaannya. Apakah ini mampu untuk melakukan, lalu ini kerjakan. Seperti puasa, qiyamul lail. Atau ini tak mampu untuk mengerjakannya, tinggal. Ya. Kemudian ini cari balik dalam mengamalkan. Apakah dalam mengamalkan itu ada kebaikan dunia dan akhirat? Makanya amalkan. Atau di dalam perbuatannya itu adalah keburukan untuk dunia, makanya tinggal. Untuk dunia dan akhiratnya, ini tinggal. Kemudian ini cari balik. Itu namanya itu. Apakah amal yang you kerjakan itu karena Allah atau itu karena manusia? Kalau seandainya itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini kerjaan. Kalau seandainya niatnya adalah untuk selain Allah, ini tinggal. Jadi itu perlu ada tahap-tahap. Mampu atau tidak mampu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kebaikan yang didapatkan atau tidak. Yang ketiga, apakah yang dikerjakan itu karena Allah atau tidak. Nah, itu sebelum kita membuat. Itu muhasabah. Adapun setelah membuat, itu ada 3 macam. Yang pertama, yang menghitung diri dalam ketaatan. Apakah inyo itu lalai di dalam melaksanakan ketaatan? Tidak seriusnya. Iya. Ya. Seperti kurang ikhlas, kurang mengikuti sunnah. Itu bila nyitung tuh setelah berbuat. Setelah berbuat ya. Ya, sama membuat sebuah bangunan misalnya. Kira-kira apa kurang bangun kau? Itu kan. Muhasabah sebelumnya, sebelum beramal melakukan perencanaan awal itu, gitu ya. Iya. Bangun kau bagus atau tidak bagus dan seterusnya. Ya. Yang kedua,
adalah menghitung dirinya setiap amalan yang kerajuan. Ya, setiap amalan. Di mana inyo tidak mengamalkan lebih baik daripada inyo kerajuan. Jadi dituntut oleh kerajuan yang sudah jadi kok. Pikir-pikirnya, oh iya. Kalau misalkan awak dengan usaha bisnis, ternyata menggalih koko podo ya, membuang-buang kartu sih. Gitu kan. Untungnya seketik. Kerajo latih. Gitu ya. Itu kan setelah kita melaksanakan. Nah, begitu juga orang yang menghitung dirinya setiap amalan, bahwasanya untuk tidak mengerajuan itu lebih baik daripada mengerajuan. Ya. Karena di dalam inyo mengerajuan itu mungkin boleh jadi inyo mengikuti hawa nafsunya. Oh, ternyata inyo tidak mengerajuan itu lebih baik. Gitu. Itu hitungan balik ya. Kemudian yang ketiga adalah seorang menghitung-hitung dirinya dalam perkara-perkara yang sudah terbiasa atau yang mubah, yang biasa yang dilakukan. Apa itu hitungnya? Ada inyo kerajuan itu. Perkara yang mubah kok. Iya. Tapi ada mau kerajuan itu. Ya. Apakah dalam mengerjakan yang mubah itu adalah inginkan Allah dan kamu akhirat atau tidak? Kalau seandainya walaupun amalan mubah, seperti misalkan makan, minum, niatkan untuk akhirat dengan niatkan mendapatkan kekuatan untuk bisa beribadah, itu keuntungan baginya. Ya. Nah, jadi kalau seandainya, ampu beramal patang tu bukan karena Allah kan. Karena pengen dapat pujian, sanjungan, dapat suara. Cari orang. Ya. Nah, maka pada saat itu akan koreksi. Itu muhasabah, ya. Nah, jadi dengan kita muhasabah juga banyak manfaat yang kita dapat. Yang pertama apa? Kita tahu dengan kekurangan diri awak. Iya. Itu intinya ya. Itu cik. Ya. Orang yang tidak mengetahui kekurangan dirinya, dia akan bisa memperbaiki dirinya. Ya. Tidak bisa memperbaiki diri. Yang kedua akan muncul dari muhasabah itu adalah taubah dan penyesalan terhadap apa yang pernah dilakukan. Yang ketiga, mengenal hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena hukum asal dalam muhasabah diri itu adalah menghitung-hitung diri awak atas kelalaian di dalam ketaatan kepada Allah. Itu yang jadi. Kemudian orang yang betul-betul muhasabah dirinya, dia akan lebih tunduk. Ya. Hambanya menjadi tunduk. Ya, kemudian yang kelima adalah mengetahui kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita hitung, Pengampun ayat dulu awak tidak punya apa-apa, kinilah punya apa-apa. Iya. Itu adalah muhasabah. Iya. Dan dalam muhasabah itu terdapat unsur perbuatan kita mensyukuri Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mengakui awak lemah ya. Mengakui awak lemah. Jadi ketika kita muhasabah, ternyata barang itu yang kita balik enggak berguna doh. Lebih baik ambo sedekahkan. Iya. Wakafkan dan ya. Itu tadi. Nah, kok ada pertanyaan masuk Buya. Cuma di luar tema Buya. Bismillah, izin bertanya Buya. Apakah boleh qabliyah subuh di kerajaan di waktu ba'da subuh karena terlambat jago? Qabliyah subuh adalah sebelum subuh. Iya. Ada takaluk. Nah, orang yang sudah rutin yang biasa mengerjakan sunat qabliyah subuh,
Kanunyo terlambat, sehingga nyo tidak bisa mengerjakan sebelum subuh. Orang kamat. Nyo orang kamat, maka inyo mengerjakannya setelah subuh. Itu boleh. Waktu pengajian kau tu ya. Kalau nampak kan lah siapnya berzikir langsungnya kerajuan. Bukan nak ditunggu waktu suruk dulu atau apa tu ya. Boleh inyo dalam sholat subuh itu, inyo boleh mengerjakan langsung pada saat itu. Setelah inyo zikir, inyo mengerjakan sholat. Ya, sebagaimana yang nampak oleh Nabi SAW sahabat. Setelah sholatnya sholat beliau. Nabi panggil inyo kecian. Sholat subuh itu hanya 2 rakaat. Lalu dijalanlah. Ya. Bahwa inyo ko alun sempat solat qabliyah. Ya. Maka inyo setelah salam inyo solat. Iya, solat sunat fajar mana ya? Solat sunat fajar, solat Jadi banyak nama ya. Subuh. Ya. Jadi kau mungkin pertanyaan terakhir ya. Ya. Aku dari mama au ya. Jadi wak kan lama sabah diri itu ya. Sabah diri. Cuma satu waktu terjatuh beliau. Kemudian mau sabah beliau itu. Jadi istilahnya kayak ada nang tobat sama lado ini. Apa alo kondisi mereka itu ya? Tobat sambalado itu adalah inyo mengarang kini, tapi pengen melakukan balik. Orang yang tobat nasuha adalah tobat yang inyo betul-betul tidak punya niat untuk melakukan balik. Tapi kalau terkadang jatuh. Lalu inyo berdoa balik, memohon balik, jatuh balik enggak apa. Setiap kali inyo bertobat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika inyo betul-betul jujur. Tapi dia yang untuk mengulang itu enggak boleh. Itu enggak tobat namanya. Ya? Nah, jadi sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa ini adalah hamba, inyo yakin inyo punya Rabb yang akan mengampuninya. Makanya inyo akan bertobat terus. Jadi tidak tobat sambalado ya? Kalau sobat sambalado itu ada keinginan balik. Kalau kau memang kena kelemahan awak. Kelalaian. Di sanalah Allah Maha Pengasih itu ya. Maha penerima taubat ya. Allah Subhanahu wa taala Maha memberikan pengampunan. Dan Allah mencintai orang-orang yang suka memberikan. Di sini buya awak nampak pasal orang-orang kan. Baalah kau tobat. Apa tobat jatah itu beliau aja tobat. Jadi sehingga balik larinya buya dalam kemaksiatan tadi itu. Walaupun tidak ada niatnya, cuma tidak ada ilmu tadi itu ya. Anggap aku Allah tidak kemampuan pak. Patang bola bertobat, ambo pobuek dia. Ulang tobat dia, pobuek dia. Itu nan jadi masalahnya ya. Nah jadi tidak ada masalah sebenarnya. Ketika inyo betul-betul punya niat untuk bertobat, taubatan nasuha. Terkadang kan gitu, dengan dibawa oleh masa, inyo mulai goyang. Jadi di sini letaknya ilmu dah ya. Ya, betul. Bakawan orang-orang elok ya. Benar-benar. Yalah ya, lah tiba kita berjalan cara ya. Kita tutup ya. Ya, boleh. Baiklah sana, lah tiba kita di ujung acara. Terima kasih kita ucapkan kepada Buya kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan siang di Patungke, malam di Pakalang. Karena lari juga, kalau diratang misalnya panjang, di punta biar singke, ambo mama, jebuya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Marilah kita tutup doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.